pagi para hadirin, Bapak Adityo yang kami hormati selaku dosen pemampu mata kuliah Corporate Business Process dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Regina selaku moderator pada hari ini. Hari ini kita terdapat dua kelompok, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5, yang akan mempresentasikan tentang Smart Lamp Storing Process. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kelompok 4 dan 5 untuk memulai presentasi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kita dari kelompok 4 dan 5, di sini kita akan membahas tentang Smart Lamp Storing Process. Next. Oke, di sini kita dari tim 4 dan tim 5. Dari tim 4 sendiri ada Andrew Hadi, Andi Kusnadi, Islatul Inayati, saya sendiri Muhammad Sultan Putra Danke, Muhammad Aksa Hamdani, Muhammad Faiz Ramdhani, Raisa Dwinda Herdiarto, dan Zevanya Wijaya. Dari tim 5 ada Lemuel Lancaster, Afri Sanjaya, Dwin Tama, Hans Adityo, Ivan Tenusa, Nicholas Evan, Kevin, dan Jericho Olwen. Next. Ya, ini adalah main topik yang akan kita bahas hari ini. Next. Baik, sekarang kita masuk kepada main topik yang pertama, yaitu Smart Lamp Materials. Ya, untuk dapat membuat smart lamp itu kita dapat membagi komponen menjadi 4 bagian secara terpisah, dan masing-masing komponen atau bagiannya itu memiliki berbagai macam materials. Nah, material apa aja sih yang kita butuhkan dalam membuat smart lamp ini? Nah, pada bagian pertama yaitu circuit with Wi-Fi itu ada ESP8266 atau bisa juga disebut node MCU, terus juga ada diode dengan karakteristik seperti berikut, dan juga ada voltage regulator, ada 2 kapasitor dengan masing-masing 470 mFarad dan 220 nanofarad, ada OP-AMP, MOSFET driver, dan MOSFET itu sendiri, dan juga terakhir ada regulator dengan karakteristik sebagai berikut. Dan pada bagian kedua itu merupakan RGB resource, ada 10 watt RGB LED, heatsink, dan 10 mio Henry induktor. Nah, pada bagian ketiga yaitu sumber daya dari smart lamp yang akan kita buat, ada 12 volt 1 ampere power supply. Pada bagian keempat ini adalah case dari smart lamp itu sendiri, yaitu ada lamp case dan white acrylic glass. Next. Nah, ini merupakan rangkaian digital dari komponen smart lamp yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, ini merupakan gambar produk smart lamp yang akan kita buat. Nah, terlihat di sini pada gambar kiri atas, itu merupakan komponen bagian pertama yang ada ESP8266 untuk dapat mengintegrasikan dengan apps, yaitu Blink. Nah, di gambar kanan atas itu tampak belakang dari komponen bagian yang pertama. Di bagian kiri bawah itu ada ketiga komponen yang telah digabungkan, yaitu circuit with Wi-Fi, RGB resource, dan juga power supply-nya. Nah, di gambar kanan itu merupakan hasil produk smart lamp ya, yang akan kita buat. Oke, next. Ya, untuk warehouse itu merupakan sistem pergudangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyimpan barang. Layout warehouse itu sangat penting dirancang secara baik agar utilitas ruang dapat bekerja secara maksimal. Dan juga dengan sistem pergudangan yang baik dapat berpengaruh terhadap keefektifan proses penyimpanan barang. Manfaat-manfaat dengan layout warehouse yang baik merupakan perusahaan dapat meningkatkan performance kerja di dalam warehouse finished good. Operator material handling seperti forklift tidak harus keliling-keliling saat penyimpanan atau pengeluaran barang jika sudah jadi, dan juga pekerjaan di bagian warehouse akan menjadi lebih optimal. Di sini kita membagi 4 tipe storage, yaitu storage type 1, 2, 3, and 4. Storage type 1 dan 2 merupakan tempat penyimpanan barang yang akan dibuat smart lamp-nya. Untuk storage type 3 merupakan barang yang diterima dari barang mentah langsung. Dan storage type 4 merupakan benda yang sudah jadi, yang siap dikemas dan dikirim. Next.
Selanjutnya ada goods movement. Secara umum, goods movement itu adalah transaksi yang menyebabkan terjadinya stock exchange. Nah, termasuk perpindahan internal maupun eksternal. Pada proses ini dapat berlangsung saat production process. Nah, di skema ini terdapat dua plan atau pabrik, yaitu plan A dan juga plan B. Nah, dari vendor atau production itu akan mengirim ke plan A yang namanya goods receipt atau tanda terima, yaitu yang akan dipost oleh vendor eksternal maupun produsen. Nah, tanda terima ini menyebabkan peningkatan warehouse stock atau stok gudang. Selanjutnya ada good issue, yaitu di mana proses di mana barang dikirim ke customer dan juga proses di mana raw material atau bahan mentah atau setengah jadi dikirim ke production order. Proses ini menyebabkan berkurangnya warehouse stock atau stok gudang. Nah, di sini juga terdapat yang namanya stock transfer, yaitu proses pemindahan barang dari lokasi penyimpanan tertentu dan penempatan ke lokasi penyimpanan lain. Pemindahan stok dapat dilakukan di dalam pabrik yang sama dan atau di antara dua pabrik. Nah, selanjutnya ada transfer posting. Nah, di sini bisa juga disebut stock transfer yang dilakukan untuk identifikasi atau kualifikasi stok suatu materi terlepas dari apakah posting tersebut terkait dengan pergerakan fisik atau tidak. Nah, contoh proses ini adalah quality inspection, transfer posting dari material ke material, atau transfer material konsignasi. Pada proses ini akan ada 4 status terhadap material. Yang pertama, unrestricted use, yang kedua quality inspection, yang ketiga block, dan yang terakhir in transit. Next. Ya, stock transfers. Stock transfers adalah tindakan dari moving goods dari satu bagian rantai distribusi ke bagian lain. Jenis stock transfer dalam organisasi ada 3, yaitu antar lokasi penyimpanan dalam satu pabrik, antar pabrik dalam satu kode perusahaan, dan yang terakhir antar pabrik dalam kode perusahaan berbeda. Lalu jenis stock transfer dalam moving material terlepas dari organisasi terbagi jadi 3 juga. One step procedure, two step procedure, dan stock transport order. Ya, dan jenis stock transfer akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Ini adalah salah satu jenis material movement. Material movement ada 2 tugas, yaitu issue dan receipt. Issue atau penerbitan adalah mengeluarkan barang dari penyimpanan di lokasi penyediaan atau pengiriman. Dan lalu receipt atau penerimaan adalah menempatkan mereka ke dalam penyimpanan di lokasi penerimaan atau tujuan. One step di sini artinya kedua tugas diselesaikan dalam satu langkah. Strategi ini dapat digunakan jika kedua lokasi fisik berdekatan dengan satu sama lain. Dan two step artinya di sini kedua tugas diselesaikan dalam langkah terpisah. Dari penyedia tidak langsung ke penerima, tetapi ke in transit stock. Next. Ya, yang pertama terdapat stock transport order without delivery, di mana apabila kita melihat dari prosesnya terdapat material requirement, lalu proses selanjutnya terdapat stock transport order, lalu ke good issue, lalu ke stock in transit, lalu ke good receipt, dan unrestricted use. Lalu yang kedua, next, terdapat stock transport order with delivery. Perbedaan pada two-step prosedur antara stock transport order without delivery dengan stock transport order with delivery, yakni terdapat pada prosesnya. Apabila kita melihat pada proses tersebut, pada stock transport order with delivery terjadi proses create delivery setelah proses stock transport order. Namun tidak demikian pada stock transport order without delivery. Pada stock transport order without delivery, proses akan langsung menuju ke proses good issue setelah stock transport order. Di mana apabila kita menarik sebuah contoh, untuk without delivery mungkin bisa dikatakan melakukan perancangan pada pabrik pemasok itu sendiri. Next. Structure of warehouse. Di sini ada
Storage type itu maksudnya adalah suatu divisi gudang yang didasarkan pada karakteristik ruang, material, atau aktivitasnya. Lalu storage type juga bisa berdasarkan cara penyimpanan bahan atau spesifikasi bahan. Storage section adalah mengelompokkan bins dengan karakteristik serupa. Masing-masing storage type harus mempunyai minimal satu storage section. Lalu picking area adalah sebuah divisi dari storage area yang didasarkan pada pemindahan atau pengambilan bahan. Storage bin adalah unit ruang terkecil di gudang. Size-nya bisa bervariasi, memiliki address yang unik, dan dapat menyimpan bahan yang berbeda. Next. Ya, selanjutnya ada storage type. Storage type ini merupakan suatu divisi warehouse yang didasarkan pada karakteristik ruang, material, atau aktivitasnya. Storage type juga dapat didasarkan pada bagaimana bahan tersebut disimpan atau pada spesifikasi dari bahan tersebut. Pada storage type ini, penetapan lokasi penyimpanan ke warehouse menghubungkan aktivitas inventory management ke aktivitas warehouse management. Kemudian area penyimpanan sementara atau interim storage area mewakili hubungan fisik antara inventory management dan warehouse management. Next. Aksa, boleh dijelasin? Contohnya tuh ada warehouse number 001 tentang storage type, yaitu area. Jadi dibawa oleh goods receipt itu ke storage type 0010 pada high crack storage area. Yang berisikan semua tempat-tempat space dari materialnya, yaitu di block storage area. Lalu ada good issues, yaitu storage type 9100 di area untuk dibawa ke konsumennya. Lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke warehouse management process. Di sini tuh di bagian di mana kita bisa mengetahui jumlah transaksi dan pergerakan material yang akan kita gunakan. Nah, jika dilihat di section yang paling besar itu merupakan triggers, itu yang membungkus semua flow dari proses material yang akan dilaksanakan. Nah, saya akan mulai jelaskan dari user input. Pertama, pada saat user input melakukan request barang, maka baru proses yang ada di dalam triggers ini akan dijalankan. Nah, yang di dalam triggers ini tuh ada 3 bagian. Yang pertama itu procurement process, inventory management, dan production process. Flow-nya ini dapat kita lihat dari procurement process terlebih dahulu. Nah, sebelumnya procurement itu apa sih? Procurement itu merupakan sebuah tahap di mana perusahaan membutuhkan material dari supplier. Jadi pertama, perusahaan akan membuat surat requisisi untuk mengambil barang dari supplier. Nah, dan jika procurement itu diterima dan diautorisasi, maka akan dilanjutkan lagi ke bagian inventory management, di mana material yang tadinya kita sudah dapatkan di supplier akan dimasukkan ke dalam inventory untuk di-manage barangnya. Itu termasuk dari barang material yang masih raw dan komponen-komponen IoT yang tadi udah disebutkan pada slide pertama. Nah, di sini kita juga bisa mengatur order ulang jika material yang kita perlukan itu sudah sedikit jumlah stoknya, dan kita juga bisa mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lemi untuk production process. Oke, kemudian kita masuk ke trigger yang selanjutnya. Oh, masih slide yang sebelumnya, Frey. Oke, sekarang kita akan masuk ke production process. Tadi trigger dari procurement, dari inventory, dan sekarang masuk ke production. Production ini kan kenapa ada production process juga? Karena kan dari materi yang tadi sudah didapatkan dari hasil procurement, itu pastinya kita harus rakit menjadi sebuah smart lab yang kita inginkan kan. Nah, di production process ini akan dilakukan terjadi kalau misalnya kita pengen transfer gitu dari warehouse, kita pengen raw material itu untuk dirakit atau diproses di proses produksinya itu pastinya. Nah, kita membutuhkan yang namanya transfer order. Transfer order ini akan yang sebagai form yang buat ngasih tahu kalau misalnya dari warehouse ini pindah material apa, butuhnya berapa ke bagian produksi untuk dapat dibuat smart lab yang kita inginkan. Kemudian nanti setelah produksi itu selesai, kita bisa balikan lagi ke warehouse. Yang tadi udah dijelaskan di awal, ada bagian di mana
tempat warehouse itu disediakan untuk materialnya, dan juga barang yang udah selesai, dan juga barang yang sudah dites juga. Dan pastinya barang yang ada juga barang yang bakal nanti dikirim ke konsumen nantinya yang akan dijual. Nah, dari production process ini itu juga pasti berkomunikasi bolak-balik ke inventory management karena kan ada hubungannya sama inventory juga, manajemen inventory. Nah, semua trigger ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Edwin ini bakal masuk ke suatu sistem khusus. Nah, kita contohnya di sini pakai aplikasi SAP, kan ini udah sering banget dipakai. Sebenarnya nggak harus SAP, kalau ada aplikasi lain atau mungkin buatan sendiri, yang penting aplikasi ini itu harus mempunyai master data. Ini akan menyimpan semua data yang proses kita lakukan ini, jadi dari proses procurement, inventory, production process, transfer order-nya, terus ada juga di sini ada FI dokumen atau financial documents, custom documents, ini custom document ini yang ngurusin perpindahan-perpindahannya itu, terus ada material dokumen pastinya, jadi kita kan tahu material di warehouse ini ada berapa gitu, jadi kita tahu kalau misalnya kurang pun kita harus reorder, terus kalau misalnya mau diproduksi apakah cukup dengan produksi segitu, material yang adanya berapa gitu. Terus ada juga transaction document, kurang lebih begitu. Jadi itu untuk kurang lebih warehouse manajemen warehouse process flow-nya kurang lebih begitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ivan. Next. Nah, pada warehouse movement ini ada dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu penerimaan dan pengiriman barang, dan yang kedua ada penyimpanan barang. Barang yang datang di receipt akan dibagi menjadi dalam division of load, itu akan masuk ke receipt warehouse atau ke intermediate product warehouse. Jika produknya masuk ke intermediate product warehouse, maka akan dihandle, diproses agar menjadi finished product. Nah, saat order datang, maka kita akan mengirimkan dan menyiapkannya, lalu kita cek di quality control, lalu mempackage-nya sebelum dikonsolidasi dan dikirim. Next. Next. Halo? Sorry, bentar. Dalam warehouse movement systems, martlam kami diawali oleh counting atau stocking atau pengisian barang. Setelah kita receiving, kita mengklasifikasikan barang kita mendapat untuk nantinya mempermudah pencarian dan pengecekan stok. Dan berikutnya adalah untuk lewati konfigurasi dokumen. Setelah itu selesai, maka barang akan dipindahkan ke storage location untuk yang seperti yang tadi saya jelaskan untuk pencarian dan pengecekan stok. Jika ada order, maka goods dan picking preparation dapat dilakukan untuk memilih dan mengirimkan ke perusahaannya tersebut yang memerlukan. Tapi sebelum itu packaging diperlukan, dan setelah packaging itu barang tersebut akan dikirimkan. Dan itu akan dan ini adalah sebuah siklus yang seperti bisa dilihat berikut. Next. Berikut ada report system. Untuk bagian laporan kita bagi secara garis besar, kita bagi menjadi 2, worklist dan SODEC. Laporan worklist terdiri dari quality control, project management, dan news report. Untuk storage, kita ada laporan storage planning, storage data, quality data, transaction data, dan warehouse stocks. Lalu untuk membuat suatu laporannya, kita memakai bantuan teknologi terkini, yaitu database. Jadi setiap produk yang kita buat itu ada ID-nya, baik yang belum diolah ataupun yang sudah jadi. Lalu untuk mempermudah pendataan, kita menggunakan RFID. Jadi setiap ID yang ada di produk nanti kita akan langsung data ke bagian cloud komputer. Lalu kita menggunakan software untuk mengintegrasi datanya, sehingga setiap bagian yang memerlukan data dari storage tersebut dapat mengaksesnya. Oke, sekarang masuk ke warehouse management skenario. Ini contohnya buat stock transfer. Ini misal di stok A itu kan masih
tanpa warehouse management nih kalau dilihat. Nah, kemudian kalau masuk ke warehouse satu itu di mana stok akan dikelola ke dalam storage bin, kemudian stok dibagi lagi untuk dipisah ke warehouse yang berbeda dan dikelola juga ke dalam storage bin. Next. Nah, ini warehouse management aktivitasnya gitu ya. Contoh skenario-nya itu dari good receipt, kemudian akan create transfer requirement, kemudian create transfer order, put away, dan confirm transfer order. Kemudian untuk outbound delivery, create transfer order, pick, kemudian confirm transfer order, dan good issue. Dari good issue akan create transfer requirement, kemudian create transfer order, pick, confirm order. Kemudian dari inbound delivery juga akan create transfer requirement, kemudian create transfer order, put away, confirm transfer order, dan yang terakhir good receipt. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Peserta dipersilahkan untuk bertanya dengan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan yang kedua, menyebutkan pertanyaan secara singkat, jelas, dan padat. Halo, nama saya Jericho Kevas. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, pada bagian apa yang paling mungkin terjadi kendala? Sekian, terima kasih. Oke, menurut saya itu paling mungkin terjadi kendala itu ada di warehouse management proses. Boleh dibalikin dulu slide-nya? Agak jauh sih. Warehouse management proses. Nah, di sini menurut saya yang bisa mungkin paling sering terjadi kendala ya itu di inventory management. Kenapa? Untuk perusahaan, kalau misalkan kita mengatur tanda stok, jumlah stok yang bakal habis itu, kita tidak akan tahu kapan stok kita bakal habis. Jadi untuk dalam skenario misalnya seperti perusahaan contohnya perusahaan ban mobil. Dari pengalaman saya sendiri, ban mobil itu dia tahu kapan stoknya habis jika setiap ban yang diambil itu sudah mencapai ban yang udah diiketin sama tali warna biru. Itu artinya mereka itu sudah mulai kehabisan stok. Nah, jika pada proses ini, proses warehouse kami tidak memberikan solusi seperti kapan kita dapat mengetahui barang kita akan habis, itu mungkin masalahnya dapat berakibat fatal sih, di mana user ingin secara skenario user ingin smart lem yang kita buat, tapi kita tidak punya cukup material untuk diproses karena kita tidak mengetahui kapan material yang kita miliki itu akan habis, sehingga pada saat kita ingin melakukan request ke supplier itu sudah telat bagi user. Mungkin itu sih untuk di warehouse management proses. Saya Jeremy Yonatan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa aplikasi itu masuk dalam material, padahal aplikasi sendiri bisa dimasukkan dalam manual untuk di-download atau dilakukan hal yang serupa gitu. Terima kasih. Nah, jadi aplikasi yang dicantumkan pada bagian materials itu hanya bertujuan untuk menjelaskan bahwa produk smart lamp yang dibuat itu dapat dilakukan setting dengan menggunakan aplikasi Blinks tersebut. Nah, sehingga RGB LED pada smart lamp itu dapat diatur atau dikonfigurasi oleh pengguna, sehingga penggunanya dapat mengubah warna smart lamp-nya itu sesuai keinginan. Ini dapat dilakukan melalui Wi-Fi karena terdapat komponen ESP8266 microcontroller yang akan dihubungkan pada aplikasi tersebut. Seperti itu. Saya Jovan Nugraha dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai kelangkaan suatu bahan baku. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang shortage atau suatu kelangkaan bahan semiconductor, yaitu suatu isi dalaman prosesor. Jadi ya VGA langka, SSD langka, dan RAM juga, dan komponen-komponen komputer menjadi langka.
Nah, pertanyaannya bagaimana cara kalian menanggapi agar tetap lancar nih proses procurement-nya? Karena kan bahan semiconductor ini diperlukan untuk membuat prosesornya smart lamp kalian. Jawabannya adalah ketika terjadi kelangkaan pada salah satu bahan baku semikonduktor yang digunakan, maka akan dilakukan pencarian kembali kepada supplier lain, sehingga tidak hanya berpaku pada satu supplier. Tapi kita dapat memproduksi semikonduktor itu sendiri, agar tidak terlalu berpaku dengan supplier. Ya kurang lebih seperti itu jawabannya. Saya Felix dari kelompok 3 ingin bertanya, kira-kira seberapa cepat produksi dari produk Smart Lamp? Mulai dari transfer material, proses produksi, dan packaging, hingga barang siap untuk dijual. Dan berapa banyak produk Smart Lamp siap dijual dalam waktu 1 minggu? Terima kasih. Jadi menurut kami itu pertanyaan tersebut tidak nyambung dengan materi yang kita bawakan karena itu termasuk materi sebelumnya. Jadi menurut kami pertanyaan tersebut tidak valid. Terima kasih. Saya bertanya, siapa aja pihak yang paling terlibat dalam setiap pengiriman barang yang dilakukan, dan bagaimana cara pihak storage A dan storage B berkomunikasi dan koordinasi untuk menyesuaikan jumlah barangnya. Sekian, terima kasih. Jadi untuk nomor 2 itu, untuk orang yang terlibat, itu ada dari bagian dokumentasi, kepala gudang, dan juga bagian pengantar barang. Terus setiap produk dan package itu memiliki label ID. Terus kita pakai hardware RFID buat mempermudah pengelompokan barangnya, buat ditaruh di mana, sama mau dikirim kemana. Terus buat mempermudah report, nanti hasil scanner ID, produk, sama package bakal diupload di cloud supaya setiap orang yang punya izin ke warehouse bisa lihat secara up-to-date database warehouse-nya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Para hadirin sekalian, kita telah mendengarkan materi dari kelompok 4 dan 5 dan juga telah melewati sesi tanya jawab. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para hadirin yang telah berpartisipasi pada hari ini. Akhir kata, saya Regina selaku moderator undur diri. Terima kasih.